Gotham Jin menjadi semakin marah semakin dia memikirkannya. Saya akhirnya mendapat kesempatan untuk mundur selama 3000 tahun. Dan saya berkonsentrasi pada kultivasi selama 3000 tahun ini. Sehingga saya dapat menekan kuil penguasa cahaya. Dia akhirnya menerobos penghalang. Dan sebelum dia sempat menunjukkan keahliannya, dia harus diganggu oleh kuil penguasa cahaya terlebih dahulu. Jika itu adalah Lord of Light, jika itu adalah anggota inti dari kuil Lord of Light, Gotham Jin mungkin belum memiliki kebencian yang begitu besar. Bagaimanapun, kekuatan setiap orang serupa, yaitu, cahayanya lebih kuat. Tetapi sekarang orang yang membiarkan dirinya digeledah dan dipermalukan sebenarnya adalah orang percaya biasa yang paling tidak penting di kuil penguasa cahaya. Seorang penjaga gerbang. Gotham Jin perlahan mengepalkan tinjunya, seolah amarahnya akan meledak. Tapi Byron, yang ada di samping, jelas tidak akan membiarkan dia membuat masalah di sini, dan segera mengirim transmisi suara. Kamu bisa menanggungnya untuk sementara waktu, tidak terlalu berguna untuk melakukan sesuatu di sini. Tinju Gotham Jin yang terkepal mengendur dan tiba-tiba mengepal lagi, membuat Byron gugup saat dia melihat. Setelah waktu yang lama, Gotham Jin melepaskan tinjunya dan menerima penggeledahan tubuh. Byron menyaksikan seluruh proses, tetapi hatinya dipenuhi dengan penghinaan. Dengan penglihatan Anda, akan aneh jika Anda bisa memahami kengerian kuil penguasa cahaya. Saudaraku, bukan karena saya sengaja menipu Anda, itu karena Anda terlalu bodoh. Kamu melakukan omong kosong di luar kuil penguasa cahaya, yang tidak terlalu baik untukku. Mari kita dianiaya untuk sementara waktu. Setelah memasuki kuil penguasa cahaya, tidak peduli seberapa keras kamu berjuang. Lagi pula, Anda tidak bisa membuat gelombang. Byron sangat jelas dalam hatinya bahwa bahkan jika dia tidak mengungkapkan informasi itu sendiri, Gotham Jin sendiri tidak akan bisa menyelinap ke kuil penguasa cahaya dan menyelesaikan misinya. Masalah pengiriman kuil penguasa cahaya ke wilayah Bintang Changlan pada awalnya adalah langkah yang buruk. Hanya saja, dalam operasi Mahkamah Agung berturut-turut, langkah busuk ini tidak begitu mencolok. Tetapi faktanya sekarang adalah bahwa kuil penguasa cahaya telah bertahan dari tekanan dan bertahan di dunia ini, menempati lorong ruang angkasa. Selama tidak ada masalah dengan pertahanan, wilayah Bintang Changlan ini setara dengan menyerah. Belum lagi Gotham Jin. Setelah pengamatan beberapa hari terakhir, Byron yakin bahwa tidak ada cara untuk memasuki Changlan Starfield secara diam-diam kecuali badai. Membuka saluran luar angkasa antara dua bidang bintang, gerakannya tidak biasa. Setelah beberapa saat, Gotham Jin akhirnya mengakhiri pencarian, dan para penganut kuil penguasa cahaya membiarkan Gotham Jin mengikuti Byron ke Changlan Star Territory. Sepanjang jalan, Byron masih menatap lurus, dan langsung menuju ke ruangan yang telah disiapkan khusus untuknya oleh Qin Yichen. Ketika dia berada di halaman, Byron memberi isyarat kepada Gotham, yang masih melihat ke kiri dan ke kanan, untuk turun. Saudaraku, aku hanya bisa membantumu sejauh ini. Jalan selanjutnya tergantung pada apa yang Anda lakukan. Pergi ke kiri, sekitar 100 mil, adalah aula utama kuil cahaya. Dan dalam 1000 mil ke kanan, adalah lingkungan pengaruh yang ditempati oleh orang-orang percaya dari kuil cahaya. Sekitar 5 orang dalam satu tim, mengganti penjaga setiap kuartal, dan sekitar setengah kolom lupa, mereka akan mengganti penjaga. Anda dapat bertindak ketika saatnya tiba. Gotham Jin tergerak ketika dia mendengar instruksi yang begitu hati-hati. Terima kasih. Tanpa Byron kali ini, dia tidak akan bisa memasuki kuil penguasa cahaya sama sekali, apalagi menyerang anggota inti kuil penguasa cahaya. Sekarang Gotham Jin sangat yakin bahwa Byron adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa dia percaya, sekutu yang tidak terhalang oleh kuil penguasa cahaya. Hanya orang seperti itu yang bisa membuatnya merasa sedikit tenang. Jika saya mengenal Byron lebih awal, saya tidak akan begitu cemas. Tugas penting untuk menyusun kembali kemuliaan Mahkamah Agung Tuhan terletak pada kita berdua. Byron mengangguk di permukaan, energi mentalnya sudah habis. Dengan munculnya Mahkamah Agung Ilahi saat ini, apa yang layak diikuti? Lihatlah Master Cahaya. Meskipun tidak ada banyak sumber daya di tangannya, tetapi setiap kali dia memiliki sumber daya, dia tidak pernah melupakan bawahannya. Belum lagi hadiah untuk jasa, setidaknya untuk jasa. Lihatlah Mahkamah Agung lagi, memegang sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di tangan mereka, seperti menyembunyikan beberapa harta tak tertandingi, menyembunyikannya dan tidak pernah mengeluarkannya dengan mudah. Hanya mereka yang dapat yakin bahwa mereka sangat setia kepada Mahkamah Agung akan mendapatkan imbalan mereka. Tidak ada yang salah dengan pilihan seperti itu, tetapi Anda adalah Mahkamah Agung. Mencari sumber daya dari seluruh negeri dongeng, tetapi pada akhirnya, Anda tidak membutuhkannya, dan meletakkannya di sana untuk memakan abu. Ketika pola dan visi dibandingkan, keunggulannya keluar. Yang mengejutkan Byron adalah ide Gotham Jin. Berapa umur ini, dan masih ada orang yang setia kepada Mahkamah Agung? Byron, kali ini menurutmu lebih tepat bagiku untuk menargetkan orang-orang itu. Kamu datang lebih awal dariku. Katakan saja padaku sedikit.
Itu lebih baik daripada membunuh beberapa orang secara acak. Efeknya jauh lebih baik. Byron menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran yang mengganggu itu dari benaknya sebelum melihat ke Gotham Jin. Jika Anda ingin saya mengatakan, pilihan terbaik Anda adalah tidak memulai dengan siapapun. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang harus dihadapi, yang tidak cocok. Saya pikir tujuan Anda adalah untuk menekan kuil penguasa cahaya. Bukannya Anda ingin menghancurkan kuil penguasa cahaya oleh satu orang, kan? Lalu saya merekomendasikan beberapa hal untuk Anda yang lebih cocok untuk Anda. Salah satunya adalah Yu Daoseng. Setelah orang itu kembali dari kompetisi, statusnya telah meningkat. Jika kamu bisa membunuhnya, itu sama dengan membunuh bintang yang sedang naik daun dari kuil Dewa Cahaya. Yang lainnya adalah Zhao Wuling. Dia bertanggung jawab untuk mengelola semua pertahanan kuil penguasa cahaya, dan juga memegang posisi penting. Tapi dia relatif kuat. Setelah analisis Byron, dia mengidentifikasi 10 gol untuk Gotham Jin. Tentu saja, kecuali Yu Daoseng, semua orang hanya memberitahu Gotham Jin dengan jelas bahwa Yu Daoseng adalah gol terbaiknya. Sebenarnya, jika Anda memikirkannya dengan cermat, Anda dapat memahami bahwa kali ini Gotham Jin menyusup, terutama untuk menekan kuil penguasa cahaya. Jadi itu adalah pilihan terbaik untuk memulai dengan bintang-bintang yang sedang naik daun ini. Pembangkit tenaga listrik kuno memiliki banyak metode, dan bahkan jika mereka jatuh, masih ada ajudan di sekitar mereka untuk menggantikannya. Bintang yang sedang naik daun berbeda, terutama Yu Daoseng, yang baru saja bangkit, tidak memiliki pengalaman bertarung, dan belum membentuk pelayannya sendiri. Jadi ini yang paling mudah untuk memulai. Meskipun tidak akan mengubah gelombang pertempuran dalam sekejap, Gotham Jin tidak membutuhkannya. Di belakangnya adalah pengadilan ilahi tertinggi, yang memotong semua orang yang dilatih oleh kuil Dewa Cahaya, membuat kuil Dewa Cahaya menjadi genangan air yang tergenang. Selama waktu yang ditentukan tahun itu tiba, pengadilan ilahi tertinggi akan langsung bertindak. Pada saat itu, kuil penguasa cahaya tidak akan pernah bisa menolak. Byron juga mengatakan ini kepada Gotham Jin dengan hati-hati beberapa kali, karena takut dia salah sasaran. Gotham Jin mengepalkan tinjunya ke Byron. Terima kasih. Kalau begitu aku pergi dulu. Begitu Gotham Jin meninggalkan halaman, Byron mengirim informasi ke Qin Yichen dan Yu Daoseng. Gotham Jin telah memasuki kuil penguasa cahaya.